Ade Armando disebut pakai politik identitas, ini kata PDIP. Jadi desain kepemiluan kita, terutama dalam Pilpres, itu masih mensyaratkan ambang batas pencalonan presiden yang terlalu tinggi. Jadi kita seharusnya harus menurunkan barrier to entry, supaya tidak muncul dua calon yang akan memunculkan atau memicu munculnya politik identitas. Kalau dua calon itu akan mudah memobilisasi politik identitas karena hanya ada dua pasangan. Kalau kita mau flashback pada tahun 2017 lalu, kita itu bersyukur kepada Tuhan tidak terjadi sesuatu yang mengerikan, meski situasi dan kondisi pada waktu itu sangat memungkinkan. Bahkan di saat kemenangannya pun, Anies Baswedan dengan entengnya bicara bahwa ini adalah kemenangan pribumi. Gelar Bapak politik identitas begitu melekat padanya. Orang sudah banyak yang paham bahwa itu semua hanya jualan. Ya, dia tidak boleh berpolitik. Sekali lagi, tidak boleh berpolitik. Kita harus hargai etika politik ya. Siapa saja, walaupun baik di kubu Anies maupun di kubu Ganjar maupun di kubu Prabowo. Kalau Anda PNS, Anda ASN, Anda jangan berpolitik dong. Kalau Anda komisaris, direksi BUMN dan BUMD, Anda jangan berpolitik. Berpolitik itu apa? Satu, masuk partai politik, ya kan? Nah, tapi ternyata tidak konsisten juga. Ade Armando menjadi perbincangan terkait pernyataan suara pemilih Kristen dan peluang Anies Baswedan memenangi Pilpres 2024. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyoroti pernyataan Ade Armando yang disebut menggunakan politik identitas. Ya, sebenarnya kita ini kan punya Pancasila. Sejak masa zaman kerajaan, kita sudah punya Bhinneka Tunggal Ika. Tidak ada persoalan kehidupan beragama, kata Hasto kepada wartawan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat 4 November. Lalu mereka yang menggunakan politik identitas itu bagian dari suatu bentuk ambisi kekuasaan. Demikian imbuhnya. Hasto mengungkap publik perlu mencari pemimpin yang menyatukan bangsa. Dia bahkan menyebut memiliki rekam jejak tokoh-tokoh yang dinilai mengobarkan permusuhan. Tapi mencari pemimpin itu harus dicari betul sosok yang menyatukan bangsa, bukan yang memecah belah. Kita tahu rekam jejak mana yang justru malah mengobarkan permusuhan, mana yang membangun persatuan. Demikian ucapnya. Lebih lanjut, Hasto mengatakan bahwa partainya menjunjung tinggi persatuan bangsa. Bagi PDIP, membangun persatuan itulah yang harus dikedepankan oleh setiap komponen bangsa, ujar Hasto. Pernyataan Ade Armando itu diunggah di YouTube Cokro TV dengan judul Ade Armando bila suara umat Kristen terbelah, Anies akan menang. Video itu ramai di Twitter pada hari ini. Hal yang menonjol dalam video itu adalah kalau umat Kristen kompak, Anies akan gagal. Kalau suara umat Kristen terbelah, Anies akan melenggang menjadi presiden. Ade Armando menjelaskan lebih lanjut. Soal video saya, pemilih pada 2024 nanti kemungkinan besar yang menentukan hasil akhir adalah pemilih Kristen, kata Ade yang juga dosen di Universitas Indonesia. Soal politik identitas, pegiat media sosial ini menjelaskan pihak yang memecah belah adalah pihak yang menggunakan politik identitas demi memenangkan misinya. Ade juga tidak merasa sebagai pelaku politik identitas. Ini bukan politik identitas. Kalau saya misal mengatakan pilihlah Anies atau Ganjar Pranowo karena agama atau sukunya, itu politik identitas. Demikian tutur Ade. Pernyataan Ade Armando itu pun menuai banyak kritikan, salah satunya dari partai pengusung Anies, Nasdem. Elit partai politik atau parpol pendukung Anies pun pasang badan membela. Ketua DPP Nasdem bidang pemenangan Jawa 1 Banten DKI, Effendi Hoiri atau Gus Hoir, beri sindiran menohok untuk Ade Armando. Bau mulutnya cermin dari hati dan otaknya. Bau mulut busuk berarti hati dan otaknya busuk, begitu juga sebaliknya, kata Gus Hai. Gus Chai menyampaikan negara mesti diurus oleh figur orang yang berhati dan berotak baik. Orang-orang baik tidak perlu menghiraukan orang-orang yang berhati dan berotak busuk. Ade Armando menjadi perbincangan terkait videonya yang membicarakan suara pemilih Kristen dan peluang Anies Baswedan di Pilpres 2024. Nasdem menilai Ade Armando menyebarkan politik identitas. Ya kan, hanya Ade Armando aja yang bisa jawab itu. Kan hanya Ade Armando yang menyebarkan politik identitas, ujar Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali saat dihubungi. Ali menilai baik Nasdem maupun Anies tidak perlu menanggapi Ade Armando. Ali menilai Ade Armando membenci Anies, sehingga apapun yang dikerjakan Anies akan dinilai salah.